teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit review jurnal yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Peramalan Single Exponential Smoothing dalam melihat kebutuhan stok padi di Dinas Pertanian Aceh Utara. Untuk nama peneliti di sini yaitu Angga Pratama dan kawan-kawan. Untuk waktu penelitian yaitu pada bulan Maret tahun 2018 sampai bulan Agustus tahun 2018. Nah, lokasi penelitian berada di Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara. Untuk jenis variabel yang digunakan yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Dan data yang dianalisis yaitu padi, ubi kayu, dan jagung. Nah, definisi peramalan di sini yaitu suatu taksiran atau perkiraan nilai-nilai sebuah variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan dengan bantuan perhitungan statistik dan memperoleh gambaran kejadian di masa mendatang. Ini menurut Rosnani Ginting pada tahun 2010. Untuk tujuan peramalan itu sendiri adalah mendapatkan peramalan yang bisa meminimumkan kesalahan meramal sehingga dengan adanya peramalan, produksi manajemen perusahaan akan mendapatkan gambaran perusahaan di masa yang akan datang dan akan memberikan kemudahan manajemen perusahaan dalam menentukan kebijakan yang akan dibuat oleh perusahaan. Peramalan biasanya diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu masa depan yang terbagi atas beberapa kategori. Untuk yang pertama yaitu peramalan jangka pendek yang mencakup jangka waktu 1 tahun tetapi umumnya kurang dari 3 bulan. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan pembelian, penjadwalan kerja, jumlah tenaga kerja, penugasan kerja, dan tingkat produksi. Nah, yang kedua, peramalan jangka menengah umumnya mencakup hitungan bulanan hingga 3 tahun. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan penjualan perencanaan dan anggaran produksi, anggaran kas, dan menganalisis bermacam-macam rencana operasional. Yang ketiga, peramalan jangka pendek untuk merencanakan masa 3 tahun atau lebih. Peramalan ini digunakan untuk merencanakan produksi baru, pembelanjaan modal, lokasi atau pengembangan fasilitas, serta penelitian dan pengembangannya. Nah, tahapan analisis peramalan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, pengumpulan data, di mana dalam penelitian ini data yang digunakan adalah jenis data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara berupa jenis stok jenis komoditi padi pada tahun 2013 sampai 2016. Adapun langkah-langkah dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode studi literatur pada penelitian ini merupakan bahan perpustakaan yang berkaitan dengan aplikasi peramalan metode Lesquart, yaitu dengan cara membaca buku serta mempelajari literatur yang menunjang penelitian ini. Yang kedua, metode observasi. Metode observasi yaitu pengamatan langsung pada objek permasalahan di lapangan. Penelitian melakukan pengamatan dan pencatatan mengenai jenis komoditi padi di Kabupaten Aceh Utara untuk menunjang data peramalan dalam masalah yang diteliti. Yang ketiga, metode wawancara, melakukan tanya jawab dengan pimpinan peneliti yang berhubungan langsung dengan proses jenis komoditi tanaman pangan dalam penelitian ini. Yang keempat, pemeriksaan dokumen untuk memperoleh informasi, menelusuri literatur yang ada dan menggali teori tentang peramalan. Nah, dalam penelitian ini, pemeriksaan dokumen histori yang lama mencocokkan data yang diambil dengan data yang akan dimasukkan ke dalam sistem. Analisa data yang diperoleh pada penelitian ini yaitu data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka didapatkan dari data primer dalam penelitian pada data peramalan yang akan dimasukkan ke dalam metode Lesquart pada jenis komoditi padi.
Sumber data yaitu sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, kemudian data berupa data kuantitatif untuk jenis-jenis komoditi pada tahun 2014 sampai 2016. Data yang diramalkan dapat berupa data pada tahun 2017. Nah, untuk hasil analisanya dapat kita lihat pada gambar di sini, di mana yang pertama yaitu analisa sistem, di mana teknologi informasi yang dapat memberikan informasi pada pihak Dinas Pertanian sebelum mengambil kebijakan agar tidak terjadi krisis pangan terutama padi di Kabupaten Aceh Utara, maka Dinas Pertanian perlu meramalkan ketersediaan dan jenis padi di masa yang akan datang. Yang kedua, perancangan sistem, yang mana tahapan perancangan sistem pada pengembangan sistem peramalan adalah tahap penggambaran sistem yang akan dibuat, di mana sistem tersebut telah ditetapkan, penerapan sistem peramalan, tingkat implementasi sistem informasi peramalan atau last word dalam melihat kebutuhan stok padi di Dinas Pertanian Aceh Utara. Nah, ketiga, diagram konteks, yang mana pada perancangan diagram konteks merupakan sebuah diagram yang berhubungan dengan sistem luarnya. Pada diagram konteks ini menjelaskan gambaran umum penerapan sistem implementasi sistem informasi peramalan atau last word dalam melihat kebutuhan stok padi di Dinas Pertanian Aceh Utara. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada gambar. Di sini keterangannya, yang pertama, admin melakukan login setelah bisa melakukan proses berikutnya. Kemudian admin menginput data stok setelah diproses menghasilkan info data stok. Yang kedua, admin menginput data peramalan setelah diolah menghasilkan info data peramalan. Yang ketiga, laporan data jenis dan peramalan diberikan kepada pimpinan Kepala Dinas Pertanian Aceh Utara. Nah, berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan, di antaranya yang pertama, dengan adanya sistem informasi ini dapat melihat dengan mudah jenis stok komoditi padi. Yang kedua, dengan adanya peramalan jumlah stok jenis komoditi tanaman padi menggunakan metode last word pada Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Utara, sehingga kinerja dapat ditingkatkan lebih efektif dan efisien untuk meramalkan stok jenis komoditi tanaman pangan pada tahun 2014 sampai 2017, yang mana nantinya akan menghasilkan peramalan stok jenis komoditi tanaman pangan. Yang ketiga, metode last word yang digunakan untuk mengukur tingkat kesalahan peramalan adalah MSE dan RMSE, mana nilai MSE adalah jadi tingkat menghitung nilai error untuk kesalahan terkecil RMSE. Nah, mungkin sampai di sini penjelasan yang bisa saya berikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.